Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesuai arahan Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika setelah pertemuan dengan kelompok musik Indonesia, salah satu wakil Bapak Sam Bimbo waktu itu dan Bapak James Sonda, kami melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sampai kegiatan hari ini. Yang pertama, telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika dengan kalangan industri yang selalu dihadiri oleh Bapak Sam Bimbo dan James Sonda pada saat beberapa kali pertemuan untuk mendapatkan pemahaman bersama mengenai industri musik dan kondisinya dalam dunia maya. Yang kedua, pertemuan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2011 yang juga melibatkan instansi terkait yaitu Ditjen Haki, Kementerian Hukum dan HAM, dan Ditjen Pembinaan Kesenian, Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Dalam pertemuan tersebut ditekankan pentingnya penegakan karya cipta seni musik khususnya yang berjalan dalam dunia maya. Sesuai dengan tugas yang diamanatkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan kompetensinya, maka langkah-langkah untuk menertibkan situs-situs yang memiliki muatan ilegal dan melanggar peraturan perundangan sangat penting. Pada tanggal 25 Juli 2011 telah dilakukan pertemuan dan koordinasi awal dengan para operator telekomunikasi dan para penyelenggara internet service provider untuk membahas langkah-langkah teknis pencegahan download musik ilegal melalui situs-situs. Kegiatan hari ini merupakan sosialisasi kick-off meet sebagai kick-off antara semua pihak mengetahui dan memiliki pemahaman yang sama akan pentingnya penegakan dan perlindungan karya seni musik dalam dunia maya. Kami sampaikan juga, di samping dihadiri oleh jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, acara ini juga dihadiri oleh instansi terkait seperti anggota DPR RI yang concern terhadap illegal download, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian kami juga mengundang kalangan industri musik seperti pencipta lagu, perusahaan label rekaman, publisher, dan para musisi Indonesia. Kami juga mengundang media massa nasional, seluruh operator telekomunikasi, perwakilan penyelenggara internet service provider. Posisi yang hadir telah dihadiri sekitar 127 peserta. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi membantu kelancaran hingga acara ini dapat berlangsung. Demikian kami laporkan. Kami mohon kepada Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Atifatus William, untuk secara resmi nanti membuka pada waktunya nanti. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Azhar Hashim, Direktur E-Business. Untuk selanjutnya kami persilakan mohon perkenan Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Atifatus Sembiring untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kalau pergi ke Selat Malaka, banyak orang berpakaian lurik. Dari jauh seperti Agnes Monica, dari dekat Mbak Titi. Itu pantun yang baru keinget barusan. Yang kami hormati Dirjen Aplikasi Informatika Bapak Dr. Aswin Sasongko,
Bapak Azhar, Direktur Bisnis, dan jajaran Kementerian Kominfo lainnya, Kang Sam, Bimbo, Kang Acil, Ibu Titi Puspa, yang saya SD beliau sudah bergoyang-goyang di TVRI dulu, Pak James Sonda, dan kawan-kawan sekalian. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Setelah Kang Sam Bimbo bisi-bisi dulu di Bandung ya, dari situ awalnya saya rasa bagaimana soal karya intelektual khususnya di bidang musik. Pada hal yang bersamaan juga di Kementerian Kominfo ini juga banyak sekali terkait dengan karya cipta lainnya. Di samping musik, ada film, ada software, ada karya yang lain, dan bisnis ini sekarang tahun 2009 kita hitung jumlahnya sangat besar, yaitu 300 triliun rupiah. Berapa itu nolnya Mbak Titi? 300 triliun, jadi besar sekali. Nah, uang beredar di ICT bisnis per tahun di Indonesia. Jadi mulai dari itu, ini belum apa-apa, 200 tel, handphone, dan sebagainya. Itu juga bagian dari ICT, televisi. Oleh sebab itu, kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sangat menghargai satu inovasi atau kreasi. Saya diajari dalam agama saya supaya menghargai itu juga, ya, bahwa bagaimana sih lahirnya sebuah kreasi. Mungkin kalau Mbak Titi udah seringkali, Akang Sam Bimbo barangkali sudah berkali-kali mengalami itu. Yang pertama adanya goresan, dalam istilahnya itu kharitab ya. Dari goresan dia berubah menjadi ilham. Ilham itu adalah ide. Jadi kalau cerita komik itu ada gambar lampu menyala gitu, yes gitu, orang dapat ide. Nah, dari ide kemudian berubah dia menjadi cita-cita. Dari cita-cita dia berubah menjadi niat. Dari niat dia berubah menguat menjadi tekad. Dari tekad menjadi sebuah kreasi. Jadi orang yang ingin berkreasi dari awal tuh dia sudah ngelamun, tapi bukan ngelamun kosong ya, tapi sudah memenuhi pikirannya dengan apa yang akan ditujunya itu. Kemudian Tuhan yang Maha Kuasa memberikan ilham kepada dia, sehingga bagi saya ilham itu adalah satu rizki. Ilham itu adalah satu anugerah yang diberikan yang Maha Kuasa kepada seseorang, dan itu tidak boleh disia-siakan. Dia harus dicatat, dia harus diingat. Kadang-kadang dia bisa ingat sekarang, nanti sore kita lupa kalau kita tidak mencatat. Dan saya salah seorang yang berpendapat, barang siapa yang mensia-siakan ilham itu, dia telah termasuk kalangan mubazirin, temannya syaitan ya, menyia-nyiakan karunia dari Tuhan gitu. Nggak tahu yang lain boleh sependapat, boleh nggak, namanya pendapat kan gitu. Akan tetapi oleh dengan cara demikian juga kita di Kementerian Komunikasi dan Informatika ini setiap setahun sekali melaksanakan INAICTA namanya, Indonesia ICT Award ya, penghargaan di bidang ICT. Ini sudah kita mulai dari sejak tahun 2007 ya. Dan luar biasa hasilnya itu kemarin yang alumni 2007 itu kita kumpulkan 3 orang, satu bergerak di bidang animasi, yang kedua di bidang game online, dan yang ketiga di bidang software pendidikan. Mereka yang 3 orang contoh saja sudah menjadi miliarder. Jadi memang industri ICT ini termasuk juga musik, itu industri otak. Dia tidak menghasilkan polusi biasanya itu. Dia lahir dari satu kreasi, dan kreasi sekarang ini diharapkan bercirikan faster, lebih cepat, better dan cheaper, lebih bagus dan lebih murah. Nah, oleh sebab itu kami kira-kira 2 bulan yang lalu juga melakukan acara yaitu Digitalpreneur.
mempertemukan antara inovator kita. Ini banyak sekali, sebab yang kami kasih hadiah itu cuma sedikit, tapi kreasi ini membuat saya terharu. Kami kumpulkan, kami pertemukan ini dengan industriawan, kami kumpulkan industri televisi, industri di bidang internet, industri di bidang telekomunikasi, supaya kita sama-sama mengangkat produksi lokal kita ini. Dari situ terjadilah perkawinan. Saya ingin, ya, ini cita-cita saya, bagaimana antara industri sama inovator dan kreator ini seperti resleting ini, ketemu. Jangan sampai para inovator ini, dia sudah berkreasi, para kreator ini kemudian tidak tersalurkan. Karena tidak tersalurkan, dia tidak mendapat impak balik yang positif dari situ, dia tidak berkembang. Tapi kalau industri ini menampung, kemudian memberikan impak balik, keuntungan balik kepada dia, berkreasi lagi, memberikan umpan balik lagi, dan seterusnya, ini akan menghasilkan karya-karya yang bagus di negeri ini. Dan bagi saya berprinsip, membiarkan kreasi anak bangsa, membiarkan inovasi anak bangsa ini terlantar adalah dosa pemerintah. Oleh sebab itu, di masa saya diberikan menjadi amanat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika itu, saya tidak mau berdosa. Jadi saya katakan kepada Kang Sam dan Kang Acil waktu itu yang datang, ya, dengan Pak James juga, kita ini harus pasang. Jadi sekarang kita mulai dikit-dikit, ya, supaya tidak kaget, ya, kerjasama dengan aplikasi telematika, dan memang kebetulan jurusan mengamankan internet ini ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika ini. Jadi kalau ada hal-hal yang negatif, dan kalau saya bicara undang-undang ITE terlalu berat, ya, pasal 25 itu ancaman hukumannya itu berat juga, itu 9 tahun, ya, atau bayar denda nggak terlalu mahal, kayak 3 miliar saja, ya. Oh, mahal, ya, 3 miliar, ya. Jadi itu cukup membuat orang hati-hati, tapi itu nantilah saya rasa, ya. Jadi pertama kita edukasi dulu, ya, literasi kepada masyarakat, kemudian selanjutnya baru kita berikan penutupan, dan setelah itu baru pendekatan hukum, ya. Biasanya kita seperti itu, jangan apa-apa. Dan saya baru masuk di Kementerian Kominfo ini, kebetulan Ibu Prita lagi di sidang, ditanya sama teman-teman wartawan, kita belum ngerti ini apa kasusnya Ibu Prita. Tiba-tiba udah kincring, orang udah kumpulin berkreasi, dia harus mendapatkan hasil, ya, dari kreasinya itu. Tidak boleh orang yang artinya tidak mendapatkan tadi jalur tadi itu, ilham dan sebagainya, ternyata dia menikmati lebih banyak daripada orang yang sudah capek-capek berkreasi sampai rambutnya memutih itu, kan Sam, ya, karena banyak berpikir dan berkreasi. Ini terus terang, ini satu hal yang luar biasa, ya, karya-karya ilmiah ini, dan tentunya ini termasuk juga undang-undang haki, saya rasa. Itu saja, mungkin mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama. Untuk sama-sama di sini, lanjutkan saja dengan Pak Aswin nanti, ya. Pak Jem Sonda menyanyi sedih, cukup sudah, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini kita mulai sosialisasi stop download musik ilegal, ya. Mudah-mudahan ini berkah Allah Subhanahu wa taala, dan amin. Baca sama-sama Bismillah. Oh, enggak bunyi. Tadi intronya dulu. Oke, ya. Salam bahagia. Baik. Sini juga. Ya. Baik, kalau begitu telah resmi acara sosialisasi awal apresiasi karya cipta seni musik Indonesia berbahasa Inggris. Nah, saya berpikiran kayaknya kalau kita store uang ke negara asing, sayang banget, padahal kan musisi kita masih banyak yang tertindas dan masih banyak yang miskin.
Makanya sejak 2003 setelah adanya Krispati di Naga Suara, saya terus memproduksi lagu Indonesia supaya masyarakat Indonesia, khususnya seniman Indonesia, bisa menjadi satu sentral kekuatan ekonomi ya, juga. industri kreatif di mata dunia. Terbukti bahwa lagu Wali bisa membahana khususnya di Jerman, kemudian lagu Wali itu bisa mencapai nomor 1 selama 6 minggu di top Eurovision internasional. Memang saya juga nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi di musik ini selain kita berbuka diri dan kita jujur pada diri sendiri dalam berkarya, kemudian memberikan kesempatan, memberikan ruang terhadap musisi-musisi yang berbakat, dan tidak menutup kemungkinan kita bekerja sama dengan negara luar, khususnya di luar Indonesia, agar lagu-lagu Indonesia bisa membahana, jangan terbalik gitu, lagu Barat hebat di Indonesia, tapi lagu Indonesia harus hebat di luar Indonesia selain di Indonesia sendiri. Nah, RBT yang menjadi harapan terakhir ini memang agak menurun drastis. Memang di beberapa telco mengalami mesinnya error, dan sayang sekali ada beberapa artis yang pada kesempatan di awal tahun itu punya kesempatan untuk menjadi nomor 1 dengan jumlah yang besar, tapi akhirnya hasil angkanya itu minim sekali. Tapi saya memaklumi, dan artis tersebut juga, grup band itu memang menerima apa adanya. Nah, itulah keterbukaan yang saya bangun sehingga tidak ada kecurigaan terhadap label, dan label berangsur-angsur telco tersebut juga sudah baik mesinnya, yang mudah-mudahan bisa memecahkan rekor lagi seperti 2 tahun lalu Wali di 2008 dengan 25 juta download. Mudah-mudahan tahun ini bisa 50 juta download, mudah-mudahan, dan industri ini bergairah, seniman juga hidup, terutama seniman-seniman yang sakit-sakitan ya, Bang Sam, Kang Sam, kita bantu, kita ambil karyanya, kita olah, kita sejajarkan dengan seniman-seniman yang terdapat yang masih muda. Itu harapan dari saya dan Naga Suara. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.